Monggo Bapak Ibu guru yang ajeng ditempati dan nanti ketika upacara dilaksanakan mohon untuk berdiri. Upacara bendera pusaka sang merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus tahun 2026 Yayasan Nurul Ulum Purwokerto. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat. Ya. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Bapak Dr. Kiai Haji Jamal Makmur MA selaku pembina upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
Program. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh paduan suara. Jangan maju, jalan. Ready, gerak. Luruskan. Lurus. Ya, kok menentukan hal itu? Jangan ini dia. Kepada sang merah putih, hormat. Siap.
Yang berbeda, 2 kali belok kanan, jalan. Haluan kiri, gerak. Mama tegak maju, jalan. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan Republik Indonesia, semuanya yang membakar jiwa raga untuk kemerdekaan Bumi Pertiwi yang kita cintai, dengan nanti bersama-sama membaca doa dan suratul Fatihah. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Haji Kunarso SPD MPD diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan penyerangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat dari pembina upacara, peserta diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segenap yang hadir yang kami muliakan, segenap peserta acara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kemerdekaan Indonesia itu anugerah, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru perjuangan para proklamator, kesadaran bahwa setiap kesuksesan, setiap kemenangan, setiap capaian yang besar itu harus pertama-tama kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah. Akan tetapi kemerdekaan artinya kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita 81 tahun yang lalu itu harus didahului dengan perjuangan tanpa kenal lelah dari para proklamator founding fathers bangsa ini tanpa mengenal agama Islam dan selain Islam, hanya satu tujuan, di mana negara ini bisa merdeka. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada tokoh-tokohnya yang berjuang untuk kemerdekaan, yang berjuang untuk kita, berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah kita wujudkan dalam bentuk ucapan terima kasih kita kepada Bung Karno, Bung Hatta, Syahril, Bung Tomo, Hadratus Syekh, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahid Hashim, Ki Abdul Wahab Hasbullah, Ki Abbas Bunter, bahkan di sekitar kita juga pahlawan-pahlawan kita. Ada Kiai Haji Mahfud Salam yang ditawar oleh Belanda, diasingkan Jepang ke Semarang, Ambarawa. Ulama-ulama kita gigih berjuang untuk meraih kemerdekaan. Segenap peserta upacara yang berbahagia, hikmah terbesar dari upacara kita pada pagi hari ini adalah mari bersama-sama kita semaikan semangat jihad. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah wa darwatu sanamihi al-jihad. Fondasi kita dalam hidup adalah Islam dengan membaca syahadat. Pilarnya adalah melaksanakan sholat. Wa darwatu sanamihi al-jihad, puncak kejayaan kita raih dengan jihad. Jika era dulu pahlawan kita mengangkat senjata untuk mengusir Belanda dan Jepang, maka jihad kita di era kontemporer ini tentu
konteksnya berbeda. Yang pertama, jihad nafsu. Roja'na minal jihadil ashor ilal jihadil akbar ala wa huwa jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Belajar yes, pacaran, membaca Al-Quran yes, pegang HP terlalu lama. Jihad nafsi, jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang paling besar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut pada Allah dan mampu menahan gejolak nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Janji Allah adalah surga, kesuksesan dunia dan akhirat. Maka hindari perilaku-perilaku yang mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Pergaulan bebas, narkoba, miras, dan lain-lain. Yang kedua, jihadul ilmi, jihad untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa kita boleh merdeka dalam konteks fisik, tapi dalam konteks ilmu dan peradaban kita masih tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Di Asia ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Singapura, ada Malaysia. Di Eropa ada banyak negara-negara maju, ada Jerman, Inggris, Prancis. Kalau kita ingin sejajar dengan negara-negara maju, maka jihadul ilmi, jihad ilmu itu harus kita galakkan mulai sekarang. Dan jihad ilmu itu adalah jihad yang pertama kali di dalam Islam, yaitu perintahnya juga membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jihad santri yang terbesar adalah menulis dan membaca. Membaca artinya mengumpulkan ilmu, menganalisis ilmu, melahirkan konsep-konsep yang besar. Menulis adalah menggoreskan pemikiran-pemikiran besar dalam lembar-lembar yang akan dibaca oleh generasi masa depan. Jadi adik-adik sekali lagi luangkan waktu untuk membaca dan menulis, karena itu adalah perintah pertama Al-Quran. Siapa yang mengikuti Al-Quran pasti dia akan sukses. Jangan sampai kita terus menjadi negara yang mundur dalam aspek iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ada jihad namanya jihadul mal, jihad ekonomi. Kita doakan semoga bapak-bapak kita, khususnya pengurus Yayasan Nurul Ulum, dengan berbagai programnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Karena Al-Quran yang didahulukan adalah harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah dengan harta. Membangun apapun butuh harta. Nabi sukses karena punya Utsman bin Affan, punya Abdurrahman bin Auf, punya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak sekedar ilmuwan tapi hartawan. Karena Al-Quran sudah memberikan aksentuase penekanan. Wajahidu bi amwalikum, berjuanglah dengan harta-harta kamu. Jadi jihad ekonomi jihad yang besar di dalam Islam. Yang terakhir, jihad yang perlu kita galakkan adalah jihad media. Banyak hal-hal baik yang kita lakukan tapi tidak terekspos oleh publik secara luas karena media kita out of date, sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Maka anak-anak muda khususnya
gunakan media tidak hanya sekedar berekspresi, tapi gunakan media untuk men-share hal-hal yang positif dan konstruktif, menasrul ilmi, menyebarluaskan ilmu, mensosialisasikan program-program yang positif. Dan ini bagi para ulama, Nahdlatul Ulama, hukumnya fardu kifayah. Jadi Lutful Ulum harus punya media yang up to date sesuai dengan perkembangan zaman. Harus ada praktisi media yang profesional, tidak sekedar sifatnya parsial, tidak sekedar sifatnya insidental, tapi betul-betul media yang up to date, yang solih li hadzal zaman, yang relevan dengan perkembangan zaman. Adik-adik yang berbahagia, kalau pahlawan kita sudah meneteskan darah untuk kemerdekaan negeri ini, maka tolong adik-adik, hormatilah para pejuang kita dengan prestasi yang besar. Sanggup? Sanggup? 1 jam setiap hari membaca, sanggup? Setiap hari 30 menit menulis, sanggup? Sehari pegang HP hanya 3 jam, sanggup? Ingat ya, ingat. Jadi sabda Nabi adalah iqra, baca. Siapa yang banyak membaca, maka firat qiraatuhu kafira ilmu. Siapa yang banyak membaca pasti banyak ilmunya. Para peserta upacara yang berbahagia, demikian amanat kami sebagai pembina upacara. Kita harus punya cita-cita yang besar. Madrasah Lutful Ulum sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sesepuh berpikir tentang pengembangan infrastruktur, maka adik-adik hanya berpikir untuk belajar. Tidak usah mikir duit, gimana caranya boleh duit, tidak usah. Mikirnya adalah belajar, belajar, dan belajar. Berani berkompetisi, kalau ada lomba berani. Sekarang tidak juara, mungkin 7 kali, 18 kali baru juara. Jadi siapkan kualitas yang unggul, berani berkompetisi, dan tentu bagi santri tetap rendah hati. Walaupun juara, tapi tidak sombong. Saya kira itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, kepada madrasah Lutful Ulum menjadi madrasah al-muntashirah fi hadzal alam. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional.
Pembacaan doa dipimpin oleh Kiai Haji Ismail selaku Ketua Yayasan Nurul Ulum.
segenap anggota Yayasan Lutful Bapak Ibu Guru Lutful Ulum, anak didik Lutful Ulum, mulai maut sampai M minggu yang di dunia wabah ya salana umurin Afrika menggulihan minau salam hasil mengkawasitana mengkawasitana dunia wa mengkawasitana Allah ja'ala wa madana wa zuriyatina wa karamina Bismillahirrahmanirrahim barik lana wa barik umurana wa barik awlatina wa barik zawjatina wa barik rizqina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qadhir lana wa sahbihi sadina wa qadhir hajatina wa fil amalina wa latina wa habib lina sirrahmanin wa dabla dawla kullana min ba'dil ma'rufana نحن يقبل الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Sampai nganteng tuh. Penghormatan umum kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Yes,